Pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo bersama Ketua Pengurus YKP Daerah Jawa Timur Nyonya Ade Imam Sugianto melakukan kunjungan ke Sekolah Luar Biasa Kemala Bayangkari 2 Gresik, Jawa Timur pada Rabu pagi. Dalam kunjungannya, Nyonya Juliati Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan belajar mengajar serta berbagai aktivitas ekstrakurikuler yang diikuti oleh para siswa. Ia juga mengunjungi ruang kelas dan menyaksikan proses pemberian makanan bergizi gratis kepada siswa kelas 11 dan 12. Sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan pendidikan, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Nyonya Juliati Sigit Prabowo menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak-anak. Kepala Sekolah SLB Kemala Bayangkari 2 Gresik, Dede Idawati, mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut. Menurutnya, dukungan yang diberikan telah memberikan dampak positif bagi sekolah dan menjadikannya sebagai salah satu SLB yang menginspirasi di Jawa Timur. Ia juga menambahkan bahwa sejak tahun 2024, sekolah ini telah meraih berbagai prestasi dan menjadi sekolah inovatif. Dalam penyambutannya, siswa-siswi SLB menampilkan permainan angklung sebagai bagian dari hiburan. Mereka mampu memainkan alat musik tersebut dengan baik karena telah diajarkan sejak jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sehingga komunikasi dengan mereka dalam latihan musik tidak mengalami kesulitan. Sebagai bentuk kepedulian di akhir kunjungannya, Nyonya Juliati Sigit Prabowo menyerahkan tali asih kepada perwakilan guru, karyawan, serta siswa SLB Kemala Bayangkari 2 Gresik. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Penanaman perdana jagung di atas lahan seluas 5 hektar dalam hak guna usaha PT PN 4 Regional 5 Danau Salak resmi dimulai pada Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung di Dusun Japuk, Desa Bawahan Selan, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kapolres Banjar AKBP Ivan Haryat. Turut hadir dalam kegiatan ini, Manajer PT PN 4 Danau Salak, Asnan, Wakapolres Banjar, Kompol Faisal Amrina Sution, Kasat Samapta AKP Muhammad Al-Hamidi, Kapolsek Mataraman, Ibtu Iwan Setiawan, Camat Mataraman Herian, serta Ketua Program Ketahanan Pangan Universitas Lambung Mangkurat, Joko Purnomo. Kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan PT PN 4 Danau Salak yang menjelaskan bahwa penanaman jagung ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan serta pemanfaatan lahan produktif. Kapolres Banjar dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Ia menyatakan bahwa Polri siap mendukung program pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Ketua Program Ketapang Unlam, Joko Purnomo, juga menyampaikan bahwa penanaman jagung ini menjadi bagian dari pengembangan pertanian berkelanjutan yang menggabungkan aspek akademik dengan praktik lapangan. Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan santunan kepada anak yatim sebelum dilanjutkan dengan penanaman jagung secara simbolis oleh Kapolres Banjar dan para pemangku kepentingan lainnya. Penanaman dilakukan dengan alat modern, menunjukkan upaya peningkatan efisiensi di sektor pertanian. Sebelum proses penanaman, lahan seluas 5 hektar ini telah melalui serangkaian tahap persiapan. Pembersihan lahan dilakukan pada tanggal 10 sampai 12 Februari 2025 dengan menggunakan traktor New Holland TT350 berwarna biru untuk memastikan area siap ditanami. Setelah itu, pada tanggal 13 sampai 15 Februari 2025 dilakukan penaburan pupuk guna meningkatkan kesuburan tanah. Tahap berikutnya adalah pengolahan tanah yang berlangsung pada 16 sampai 17 Februari 2025.
bertujuan untuk memastikan kondisi tanah optimal bagi pertumbuhan tanaman jagung. Proses penanaman sendiri dilakukan secara bertahap pada 19 hingga 21 Februari 2025 sebagai langkah akhir sebelum memasuki masa perawatan dan pertumbuhan tanaman. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi serta simbol kerjasama dalam mendukung sektor pertanian. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar dan mendapat apresiasi dari para peserta. Melalui program ini diharapkan hasil panen jagung dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Banjar serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari Humas Polres Banjar melaporkan untuk Pori TV. Setelah lebih dari 100 hari masa tanam, Polresta Bengkulu menggelar panen jagung perdana sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan di Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam meningkatkan kemandirian pangan serta mendukung keberlanjutan program Astacita Presiden Prabowo. Pemirsa Polri TV, saat ini bertempat di Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Polresta Bengkulu, Polda Bengkulu melaksanakan kegiatan panen jagung perdana dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang sejalan dengan Astacita Presiden Republik Indonesia. Panen raya yang berlangsung di Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dihadiri oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno, serta pejabat utama Polda dan Polresta Bengkulu. Selain itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bengkulu juga turut hadir dalam acara tersebut. Jagung yang dipanen merupakan jenis jagung hibrida yang ditanam pada 20 November 2024. Jagung ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan pangan, pakan ternak, hingga bahan baku industri. Pengawasannya dari hulu sampai hilir pemerintah juga tidak lepas tangan. Contoh, harga dipatok oleh pemerintah 5.500. Pupuk, nanti apabila ada kelangkaan pupuk dan sebagainya, nanti bisa komunikasi dengan polisi, akan kita cari jangan sampai terjadi kelangkaan. Tapi insya Allah sampai saat ini kita belum ada laporan, mudah-mudahan tidak ada masalah gitu ya. Terus kemudian bahkan sampai pemasaran nanti, kalau sudah berlebih nanti ke Bulog nanti, gitu kan. Dari berbagai macam ya. Kalau saat ini kan kita baru mendapatkan hasil 30 ton, itu masih bisa ditampung oleh Bulog. Apabila di daerah tersebut bisa ditampung oleh BUMDes ataupun yang bisa menampung yang lain sebagainya, bisa silahkan. Paling nanti yang perlu diantisipasi adalah setelah kita menanam jagung bayangkara. Apabila sukses, kalau 1 hektar bisa menghasilkan 12 ton, barangkali menjadi pertimbangan khusus nanti. Makanya saya dengan Kepala Bulog selalu komunikasi agar nanti petani kita tidak dirugikan, kemudian masyarakat kita yang diuntungkan. Hasil panen diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat setempat, sekaligus mendorong semangat petani dalam mengembangkan sektor pertanian. Melalui kegiatan ini, kepolisian menunjukkan komitmennya dalam membangun kerjasama dengan masyarakat guna menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dari Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, saya Brigjen Rerin Puspagarina SH melaporkan kepada Polri TV. Salam presisi. Polda Kalimantan Selatan menggelar panen jagung serentak tahap 1 pada Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Astacita Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Acara panen berlangsung di Kelurahan Palem, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Polda Kalimantan Selatan melaksanakan panen jagung serentak tahap 1 pada Rabu 26 Februari 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif untuk mendukung program Astacita Ketahanan Pangan yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Acara tersebut berlangsung di Kelurahan Palem, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan memimpin langsung kegiatan ini. Turut hadir sejumlah pejabat daerah, diantaranya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Kepala BNNP Kalsel, pejabat utama Polda Kalsel, serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel. Selain itu, Camat Cempaka Kota Banjarbaru, pimpinan wilayah Bulog Kalsel, serta staf ahli bidang hukum dan politik Pemkot Banjarbaru juga turut serta dalam kegiatan ini. Panen jagung ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Selatan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani setempat. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan melaksanakan launching panen raya jagung serentak tahap 1 di Lombok Timur pada Rabu 26 Februari 2025. Polda Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dengan melaksanakan launching panen raya jagung serentak tahap 1 di Lombok Timur pada Rabu 26 Februari 2025. Polda Nusa Tenggara Barat menggelar panen raya jagung tahap pertama di Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. Kegiatan ini digelar di atas lahan seluas 5.825 hektar. Wakapolda NTB, Brigjen Pol Ruslan Arfan mengungkapkan, panen tahap pertama ini mencangkup lahan seluas 10.387 hektar dengan target produksi mencapai 72.720 ton. Panen raya jagung di Nusa Tenggara Barat akan mencapai puncaknya pada April 2025. Estimasi hasil panen diperkirakan mencapai 1.721.800 ton dari lahan seluas 300.000 hektar. Wakapolda NTB menegaskan bahwa komoditas jagung memiliki peran penting dalam mendukung program nasional serta meningkatkan ekonomi para petani. Brigjen Pol Ruslan Arfan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para petani atas kolaborasi ini. Wakapolda Nusa Tenggara Barat, Brigjen Pol Ruslan Arfan berharap pertanian jagung di NTB terus berkembang dan semakin berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Polri akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat demi menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan petani. Dengan adanya panen raya ini diharapkan pertanian jagung di NTB terus berkembang dan semakin berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Polri akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat demi menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan petani. Saya Bribtu Agatha dari Nusa Tenggara Barat, salam presisi. Polda Kepulauan Riau bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ikut melaksanakan Zoom meeting panen jagung serentak dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Kegiatan ini dilakukan pada Rabu kemarin di Teluk Mata Ikan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustianda, Bid Humas Polda Kepulauan Riau. Saat ini Polda Kepulauan Riau melaksanakan panen raya jagung serentak se-Indonesia tahap 1 dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam hal ini, kegiatan ini langsung dipimpin oleh Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin SIK MH. Dalam kesempatan ini, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, ikut menyempatkan waktu untuk mendengarkan aspirasi dari para petani kelompok Tunas Mekar, di mana para petani menyampaikan beberapa kendala yang dialami, seperti ketersediaan pupuk, akses permodalan, dan hasil panen. Menanggapi hal ini, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, akan memerintahkan Kapolsek Nongsa dan Babin Kamtipmas Polsek Nongsa untuk aktif mendampingi kelompok tani, seperti berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan pupuk,
permodalan, pemasaran, serta menjadi penghubung dalam akses peminjaman usaha, termasuk rekomendasi untuk memperoleh BBM subsidi. Babin Kamtipmas Kelurahan Sambau, Polsek Nongsa, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Kepri yang telah melakukan panen raya jagung di wilayah binaan kami di Kelurahan Sambau sebesar seluas 4 hektar. Semoga dengan adanya panen raya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Terima kasih Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini, kelompok Tunas Mekar mengapresiasi waktu yang diluangkan oleh Polda Kepri kepada para petani untuk mendengarkan segala keluhan, harapan, serta masalah untuk segera diatasi. Kelompok Tani Tunas Mekar, saya sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Mekar, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kapolda yang sudah menyupport dan membantu kami untuk ketahanan pangan di kawasan Batam. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kapolda karena sudah menyupport kami sebagai petani di Batam ini. Harapan kami kepada Bapak Kapolda banyak istilahnya sering membantu kami petani lah untuk menyupport kami lah sebagai petani untuk mencukupi ketahanan pangan di Pulau Batam ini. Terima kasih. Kapolda Kepulauan Riau berkomitmen untuk membantu kelompok tani dengan langkah-langkah strategis, yaitu menyediakan dan meningkatkan kualitas pupuk, serta mengadakan pelatihan teknik pemupukan yang efisien agar penggunaan pupuk lebih optimal. Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat Polda Kepulauan Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri, dan Zoom meeting ini merupakan bagian dari panen raya jagung serentak tahap pertama di lahan perkebunan untuk mendukung swasembada. Demikian laporan langsung dari Teluk Mata Ikan, saya Bribtu Cindy Mustianda, salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.